mungkin saya sedikit kasih hints dari Pak Jeffrey sebagai salah satu directors PwC yang khusus fokus di cyber security. Nah, kontennya yang dari Pak Jeffrey menurut saya sangat menarik. Saya looking forward untuk mendengarkan ya, karena Pak Jeffrey ini akan membawakan dari sisi regulatory, nggak hanya dari OJK, dari Central Bank, tapi juga dari Kominfo, dari Kementerian BUMN yang sekarang ini boleh dibilang banyak hal baru yang ada ya. Dan seperti Bapak Ibu tahu ya, PwC salah satu consulting firm yang udah boleh dibilang ya semua orang udah tahu lah ya, Big Five gitu ya. Nanti akan dilanjutkan dari teman-teman dari Tanium, bagaimana Tanium handling real-time data visibility itu. Ya, jadi topik hari ini kalau menurut saya sangat menarik, dari Master System, dari MTech, dari PwC dan teman-teman dari Tanium, full team. Kalau Bapak Ibu juga nanti akan membangun sebuah SOC, ya tentu ini adalah beberapa pilar yang nanti harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah ya kita harus punya tata kelolanya dulu dari visi, misi, policy, prosedur dan kepatuhannya, dari governance-nya. Kedua, kita harus punya service model, ya SLA, incident response-nya, lalu bagaimana untuk memastikan bahwa SOC dan bisnis itu align, ya. Lalu kita menerapkan best practices untuk leading frameworks-nya, bisa menggunakan NIST tadi yang saya sebutkan, ada Mitre Attack Framework, itu untuk memetakan threat modeling-nya. Lalu juga ada beberapa best practices lainnya yang bisa di-consider. Nah, baru kita masuk ke pilar-pilar yang people, process, technology, dan juga konten kalau di sini. Ya, people-nya dari siapa sih yang harus bertanggung jawab, prosesnya seperti apa dari incident response, forensik, dan juga change management dan juga incident management-nya. Teknologi-teknologi apa yang harus ada nanti untuk mendukung SOC tersebut dari CM, SOAR, dan sebagainya. Dan secara konten bagaimana threat intelligence itu juga bisa di-embed ke dalam use cases-nya. Dan yang terakhir, tentu kita harus punya metrik atau pengukuran, ya, baik itu dari service level, KPI, mean time to acknowledge, mean time to respond, dashboard, dan juga reporting. Ini harus punya, kenapa? Karena kita harus bisa mengukur seberapa efektif sih tadi ya SOC kita. Seperti itu. Nah, ini adalah framework besarnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau membangun SOC, ini yang harus dipertimbangkan. Dan kalau cara mau ke sononya seperti apa, ini adalah beberapa tahapannya sebenarnya. Ya, mana yang duluan gitu, karena itu kan tadi rumahnya gitu, cara bangun rumah yang harus dibangun. Nah, ini adalah lebih ke arah cara bangun rumahnya. Yang pertama yang tadi kita meng-establish dulu governance atau tata kelola framework yang digunakan. Lalu juga kita pastikan semua stakeholder itu on board, ya, karena ini yang selalu sangat umum ditemukan di klien-klien kami. Namanya cyber security, ya udah urusan IT, urusan CISO, urusan IT security, titik gitu. Ya, nggak bisa seperti itu. Namanya cyber security, it's all about business, gitu ya. Semuanya harus bertanggung jawab. Karena ya orang bisnis kalau misalkan mereka yang nggak aware gitu ya, ada phishing email jadi klik gitu, ya itu ya bolongnya dari mereka gitu. Jadi semua stakeholder itu harus on board. Yang ketiga, kita harus punya teknologi dan infrastructure in place. Yang keempat, karena kita bicara tentang SOC, ya ada threat intelligence dan data sharing tadi ya. Kita harus punya visibility dan juga harus punya real time data secepatnya. Dan juga yang kelima, kita harus punya namanya incident response and process manajemennya. Dan yang terakhir, kalau memang sudah establish semuanya, jangan lupa juga kita kadang-kadang perlu juga international collaboration. Apalagi kalau misalkan Bapak Ibu yang bergerak di industri-industri yang global, ya global information sharing itu sangat penting sebenarnya. Oke, seperti kita tahu sendiri,
saat ini IT environment sangat kompleks dan dinamis. Tentunya 2 dekade belakangan ini tentu banyak sekali perubahan yang terjadi, tidak hanya di dunia kerja, begitu juga dengan sisi teknologi. Bisa kita bilang saat ini hampir semua organisasi adalah organisasi digital. Kenapa? Karena kita semua sangat berhubungan dengan tools, dengan network, dengan software, dengan endpoint, dengan workstation. Bahkan setiap pagi ketika kita bangun, yang pertama kita lihat mungkin adalah handphone. Itu menunjukkan sebagaimana pentingnya atau digitalisasi yang sudah terjadi saat ini. Salah satu implikasi dari ini adalah mungkin semakin seringnya software atau hardware vendor memerlukan atau software update. Bisa saja itu hanya untuk feature, bisa jadi feature baru, bisa jadi atau ada bug atau vulnerability yang harus diselesaikan. Oke, dan tentunya dengan berbagai macam perubahan ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi tim IT, baik itu dari sisi security ataupun dari sisi operation. Berdasarkan data yang kita punya, salah satu data dari studi Vanson Bourne, 94% perusahaan missing up to 20% endpoint. Artinya ada endpoint yang tidak terdaftar, yang tidak diketahui, dan tapi itu ada di network perusahaan menggunakan resource yang ada dimiliki perusahaan. Salah satu customer kita bahkan menemukan up sampai 20% endpoint yang tidak ada di list CMDB mereka. Dan yang kedua, selanjutnya 70% organisasi berdasarkan studi ESG Research mengalami breach through unknown asset dari aset-aset tersebut. Coba bayangkan ada 20% aset yang tidak ketahui, dan itu merupakan pintu masuk pertama bagi attacker untuk ke perusahaan-perusahaan. Dan yang terakhir, berdasarkan studi dari PurpleSec, ada sekitar 130 breaches yang dialami sebuah perusahaan on average. Bukan berarti 130 breaches ini akan terjadi hingga kebocoran data. Bisa jadi mereka cuma menaruh entry point saja di situ, tapi tidak diapa-apakan. Dan itu banyak sekali terjadi. Dan kemudian baru dieksploit di masa-masa atau beberapa tahun kemudian. Again, ini kembali lagi ke masalah atau word of the day, visibility and real time. Bagaimana seandainya jika kita bisa mendapatkan data apa saja dari endpoint yang ada di network, semudah kita mencari sesuatu di Google. Intinya kita tinggal ketik saja. Mungkin saya mau nyari, kalau diumpamakan, saya mau makan siang apa hari ini, saya tinggal ketik di Google, tinggal tulis, saya cari ini, siapa yang punya, data di mana yang terdekat. Begitu juga dengan Tanium. So, dengan Tanium, kita bisa ask straight away in plain English simple question, like how many servers, how many Windows servers I have, dan straight away nanti akan ada jawabannya secara instance dalam hitungan detik. Nanti saya akan ada video demonya buat menunjukkan. Cuman yang terpenting di sini adalah kita bisa bertanya, kemudian mendapatkan jawaban dalam hitungan detik, dan yang paling penting kita bisa take action. Take action itu bisa macam-macam, bisa apply patch, mungkin ada killer process, uninstall, atau bahkan mungkin kalau sudah ada custom script yang sudah dipunyain, tinggal kita bisa jalankan juga. Kenapa ini sangat penting? Apabila terjadi suatu 0 days yang terjadi di luar sana, we want to know, like, does that 0 day impact our network or our organization or not? Like, and if it is, dan yang paling penting adalah how can we remediate as soon as possible? Again, ini kembali ke topik yang tadi Pak Jeffrey sudah bilang, gimana cara kita remediate dan take action kalau terjadi sesuatu. Tanium sendiri kita bilang kita adalah automated endpoint management, autonomous endpoint management dan dengan 3 pilar yang tadi saya telah tunjukkan sebelumnya, dengan visibility, control, dan remediation. Kemudian di bawahnya tentunya Tanium juga kita bisa berintegrasi dengan sistem yang sudah ada seperti CMDB, ITSM, ITM, atau mungkin sudah ada CM atau EDR, XDR yang sudah ada. Tentu kita bisa bekerja sama lebih baik. Karena tujuan utama Tanium adalah menggabungkan IT operation dan security sehingga kita bisa menjadi lebih efektif dalam memastikan keamanan sebuah perusahaan. Secara garis besar, Tanium sendiri ada 4 solution area. Solution area yang pertama adalah endpoint management. Endpoint management ini termasuk OS patching, third party software patching,
kemudian device provisioning atau provision laptop baru, image, golden image, dan sebagainya. Kemudian untuk sisi risk and compliance, kita ada vulnerability management, kemudian sensitive data monitoring atau PDP. Jadi kita bisa detect misalnya apakah ada data, misalnya ada data NIC atau data credit card yang disimpan secara text file yang ada di sebuah endpoint, yang bisa jadi merupakan resiko yang harus kita manage. Kembali lagi dengan masalah PDP yang tadi, kan tadi PDP sudah mulai dijalankan dan akan ada sanksinya. Dan selanjutnya kita juga ada di incident response. Incident response ini untuk lebih kayak threat hunting, banyak dipakai tim SOC buat mendetek juga lateral movement risk. Dan yang terakhir adalah Digital Employee Experience DEX atau DEX. Ini biasanya dipakai untuk memonitor endpoint performance dan self-help atau user sentiment.